mata keranjang banget ngeliat cewek seksi dikit nafsu, lihat apa dikit nafsu. Emang semurahan itu batang lu gitu kan? Apa sih? Belum. Oh, belum. Action. Halo everyone, aku Bella. Nama saya. Halo, kenalin gue. Udah kayak mesti dapet skripsi ya. Halo, gue Vicky. Halo, nama saya Vicky. Gak mungkin kan gak kenal. Emang baru kenal kita. Vicky Alaidrus. Oh iya benar, ada yang bilang gue mirip Vicky Alaidrus. Gak tahu sih. Bener sumpah ada yang komen Komen di mana? di WhatsApp. Oh. Dia tuh bikin status terus, "Ih kok lu mirip?" gitu loh. Action. Halo, gue Rae. Oke. Oke, Kakak Bella. Halo. Hari ini kita bakal membahas tema tentang seksisme. OMG. It's very hard, I think. Emang apa sih yang Bella ketahui tentang seksisme itu sendiri? Apa ya, kalau misalkan seksisme asik gaya banget gue tentang seksisme kayak so iya gitu loh. Kalau ngebahas seksisme tuh general ya, tapi yang menurut yang gue tahu nih, kalau seksisme itu ya kayak kita tuh selalu perempuan selalu diintimidasi sama laki-laki, atau enggak kayak misalkan perempuan ini selalu didiskriminasi sama laki-laki gitu sih. Pendapat gue gak setuju. Nggak setuju sih. Nggak setuju soalnya gue pernah tuh ya ngeliat SG-nya si Tasya yang kecil. Tasya siapa ya? Yang kecil? Tasya. Lain. Kamila. Tasya Kamila ya? Dia kan S2 tuh, dia pernah bilang katanya jadi ibu tuh harus berpendidikan tinggi soalnya biar bisa ngedidik anak-anaknya dengan tinggi juga, dengan baik juga. Karena sekarang kayaknya itu bahasa kolot banget ya. Bahasa kolot yang karena terbiasanya cewek itu di rumah. Tapi kan sekarang kan cewek itu bisa apa ya? Bisa mengeluarkan bakatnya, bisa lebih bisa produktif lagi gitu. Jadi biar perempuan itu nggak diremehin terus sama laki-laki gitu. Tapi kalau misalnya ada yang statement nggak setuju pun ya nggak masalah. Yang setuju pun nggak masalah gitu. Kalau misalkan yang seolah perempuan selalu ke dapur, menurut gue itu udah stereotip yang udah banyak ya di kultur masyarakat. Jadi apa ya, perempuan iya sih emang kodratnya perempuan itu kan emang di rumah gitu ya. Tapi kan kita punya usaha gitu loh. Jadi perempuan tuh harus independen. Jadi jangan harus terpaku sama harus di dapur lah segala macamnya lah. Tapi yang penting kalian tuh harus punya jiwa yang kayak gue nih sebagai perempuan harus berpendidikan tinggi yang nggak cuma diem di dapur aja gitu. Jadi gue nggak setuju dengan statement itu. Kebetulan saya tipe orang yang suka membayarin ya. Oh, Anda diporotin ya? Anda cowoknya siapa nih cowoknya? Cowoknya siapa? Anda harus kasih si Anda. Enggak. Perempuan juga harus inilah. Harus bayar lah. Ih, jangan matre deh. Enggak matre juga sih, itu hak realistis juga sih. Kalau gue dibayar pun nggak masalah, tapi gue ngebayarin pasangan pun juga nggak masalah gitu. Intinya nggak harus yang lo harus bayarin gue, nggak perlu. Gue lebih suka kalau gue lagi mampu atau emang secara finansialnya gue mampu, ya udah gue bisa bayarin cowok gue, jadi nggak harus terpaku cowok yang bayarin gitu. Kalau misalnya kayak gitu kuno banget gak sih? Maksudnya itu kan jadinya hubungan lu jadi nggak apa ya, jadi kayak ya nggak asik iya gitu, kayak apaan sih masa gue lagi yang bayarin, jadinya kan lu nanti hubungannya jadi timpang tindih gitu, kayak ih gue nggak enak nih kayak gue terus nih yang bayarin sedangkan cewek gue yang kayak ya udah terima jadi gitu, tinggal makan ya makan kayak gitu sih. Kalau gue nggak setuju. Jadi cewek tuh harus lu tuh harus jadi cewek tuh jangan di bawah laki-laki guys. Kalian tuh harus kalian tuh harus tinggi guys, kalian tuh harus mahal. Tapi seneng lah dibayarin lah ya. Iya. Nggak munafik kalau misalkan emang ya dibayar. Siapa sih? In reality kan kayak gitu ya, maksudnya realistisnya. Kalau kita lihat realistis ya, kalau misalkan dibayarin ya udah terima aja gitu. Cuman ya lu jangan tiap hari cowok lu terus yang bayarin gitu loh. Kayak lu harus sadar diri gitu sih. Gua selalu menyodorkan udah gua aja yang bayar gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, yang nggak ngarep juga sih dibayarin ya, kalau mau bayarin alhamdulillah. Kalau
mau gue bayarin ya sok gitu, maksudnya selagi emang harganya cukup di kantong gue gitu kan. Jadi gitu sih. Oh, Dan kebetulan juga saya orangnya selalu Ngalah. mengalah. Udah kebayang kalah. Jadi mau apapun masalahnya gue yang salah. Soalnya gue pernah mikir gini ya, kayak ya kan pengalaman juga gitu kan. Apa ya, kayak misalkan ih pacar gue marah-marah mulu nih, kayaknya ada yang salah deh dari gue. Padahal ya gue nggak tahu dia marah karena apa gitu. Cuman gue menyalahkan diri sendiri aja supaya gue juga mikir gitu ya, mungkin ada yang kurang kali dari gue gitu kan. Atau enggak, gue tuh selalu mikir, gue dari dulu ya mungkin saking gak lakunya gitu ya, gue sampai mikir gini, nggak apa-apa deh gue diduain, yang penting gue punya pacar gitu. Dan Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Itu mahal banget ya. iya, jadi ya udahlah nggak apa-apa dah, gue jadi yang kedua nggak apa-apa, yang penting gue sama gue gitu. Cuman kan sekarang udah berbeda gitu ya, sekarang kan sudah gue yang harus memilih, bukan lu yang memilih gue gitu kan. Iya, Tapi serah juga sih yang mau milih ya, sok silahkan daftar di bawah sini. gitu loh maksudnya kayak perempuan ya selalu benar gitu loh, walaupun kalian cowok misalkan ya kalian emang benar gitu, tapi ya gimana ya emang gitu loh. Jadi perempuan emang selalu benar. Jadi lu nih ya lu pacaran aja nih, lu buat salah sedikit tuh cewek lu yang buat salah, cewek lu pasti bilang itu bener anjir. Tuh bukan dia yang bilang salah, maksudnya kita realistis aja gitu bilangnya. Kalau gue sih bilangnya itu setuju kalau perempuan selalu benar gitu. Kalau secara umumnya secara umumnya apa sih, nggak setuju ya, nggak setuju. Tapi untuk ngebela diri sendiri ya nggak masalah. Jadi bisa dijadikan senjata ya gitu ya. Statement itu. Kalau cowok pun mau kayak gitu juga nggak masalah, ya kan? Nggak masalah sih. Secara umumnya nggak setuju, tapi kalau untuk ngebela diri sendiri tuh nggak masalah. Ya kalau saya sih wanita lemah ya, cuman berpengalaman saya nih, saya pernah nih lagi chattingan nih ceritanya sama pacar saya ya. Misalkan, aku bebenah dulu ya, lagi disuruh bebenah sama mama. Ntar nih dia bilang, iya sok, aku juga mau bebenah nih, mau nyuci. Udah tuh. Nah kerjaan gua kan di rumah banyak banget, semua gua pegang nih ya. Terus nanti nih pacar gua ngabarin, anjir ih nyuci doang capek, gimana kamu ya nyuci, cuci piring, nyapu, ngepel, bertanda kalau saya lebih kuat daripada anda gitu kan. Jadi gitu, jadi gue emang gue mengaku lemah, tapi kalau soal pekerjaan saya kuat. Iya, emang capek sih. Berarti ada hal-hal yang mungkin laki-laki kadang lemah, tapi kalau perempuan juga kadang tidak lemah. Betul sekali. Oh, no, gue nggak setuju banget dengan statement itu. Sekarang perempuan, ya ampun, sekarang tuh udah banyak perempuan yang kayak Wonder Woman gitu loh. Jadi apa ya? Buat orang-orang yang selalu berpikiran perempuan lemah tuh, kenapa sih? Sekarang tuh udah perempuan tuh udah jauh lebih kuat daripada laki-laki. Contohnya, kayak misalkan lu nih sebagai perempuan di rumah kayak nggak ada yang ngebantu lu buat beberes lah segala macam. Lu kuat gak? Menurut gue lu kuat. Kenapa? Soalnya lu beres-beres nyapu segala macam itu butuh tenaga, coy. Lu dibandingkan laki-laki nggak bisa mengurus pekerjaan rumah. Menurut gue perempuan tuh nggak ada yang lemah. Perempuan tuh selalu kuat. Gitu. Betul, setuju. Yaudah, kita harus mengkampanyekan perempuan-perempuan yang selalu diberikan stereotip pada masyarakat yang dibilangnya lemah atau segala macam yang sering terintimidasi oleh para kaum lelaki gitu sih. Kalau nggak bisa dilakukan hal-hal yang nggak dikerjakan laki-laki, nggak setuju. Tapi kalau dibilang perempuan itu lemah, iya, karena kan perempuan itu kan tulang rusuknya dari laki-laki kan. Jadi kalau dibilang apa sih lemah banget, ya beda lah pasti. Orang sekarang aja kan pasti satu laki-laki dibandingkan dengan 2 perempuan. Tapi kalau untuk apa sih namanya tadi? Dipandang lemah. Bukan yang satu lagi. Yang tidak bisa dikerjakan. Yang nggak bisa dikerjakan itu kayaknya sekarang cewek udah lebih pintar deh. Independen. Sekarang cewek ada yang jadi apa sih, yang bangunan, Teknik. Oh iya. ya teknik yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dibilang cewek lebih lemah daripada cowok, iya. Kalau menurut gue sih gitu. Enggak sih, gue nggak setuju sama statement itu. Ya. Soalnya perempuan tuh harus mandiri, coy. Lu jangan tergantungan sama lelaki.
Kayak misalkan seumpamanya misalkan kalian misalkan cerai, terus kalian cuma ikut sama lelaki, kalian nggak punya harta dan segala macamnya, kalian jadi bingung. Tapi kalau misalkan kalian punya harta sendiri, atau kalian bisa kerja sendiri, kalian punya uang sendiri, kalian misalkan suatu saat itu cerai ya, jadi kalian udah nggak usah bingungin hal-hal kayak gitu, dan kalian bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu, jadi nggak tergantung sama lelaki. Menurut gue hal-hal yang kayak gitu gue nggak setuju. Tapi perempuan di sini nih, apa ya, hal-hal yang kayak gini tuh kan masih banyak ya, apalagi perempuan-perempuan yang ada di desa atau segala macam tuh kan masih yang bergantungan sama lelaki ini kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu, atau yang tentang berpikiran perempuan harus berlindung di bawah lelaki, menurut gue jangan mencantumkan atau menanamkan hal-hal seperti itu. Jadi perempuan ya harus mandiri, lo harus independen, lo harus bebas, lo jangan mau keterkaitan dan kebergantungan sama lelaki. Dan ingat, kesuksesan laki-laki juga ada di depannya perempuan. Jadi keduanya juga saling bergantungan gitu sih. Kesuksesan laki-laki ada sosok wanita. Ada sosok wanita yang mendukung gitu loh. Jadi kalian tuh harusnya memiliki simbiosis yang menguntungkan gitu loh. Terus juga kalau misalkan menurut gue hal yang kayak gini, kita membahas tentang seksisme tuh harusnya didiskusikan dengan para lelaki juga. Jadi lelaki juga harus paham tentang apa sih yang dibutuhkan sama perempuan, apa sih sebenarnya perempuan tuh nggak suka gitu. Mungkin kalau misalnya ceweknya itu pengennya di rumah ngurus anak, lebih fokus ngurus anak, bisa dibilang setuju. Tapi kalau misalnya ceweknya ikutan kerja, sama-sama kerja, gak setuju sih gitu. Ngerti gak sih? Gue ngomong ngerti gak sih? Kalau Pani sendiri gimana? Kalau gue sendiri, gue pengen kerja. Pengennya kerja? Pengen kerja. Kerja soalnya biar kalau misalnya anak gue minta, "Ma mau beli balon," gak perlu izin dulu ke suami. Jadi gue sendiri yang bisa beliin. Sama pengen beli mobil ya? Ya gak apa-apa kalau gue ada duitnya. Sampai jualan workshop di rumah. Bapak gue pernah bilang gini ya, kamu harus cari mantu yang berpenghasilannya di atas papa. Ibarat mah bapak gue, mohon maaf bukan sombong apa gimana ya, cuman bapak gue gajinya emang udah tinggi banget gitu ya, bisa dibilang kayaknya di atas 10 juta. Ya gue mau cari laki yang kayak gimana anjir, yang gajinya di atas 10 juta adanya duda gitu kan. Kan gak mungkin ya gue sama duda. Jadi gak tahu sih sampai saat ini harus dikejar terus kalau anaknya harus punya duit, kalau bisa gajinya lebih tinggi daripada laki-laki ataupun calonnya gitu ya. Enggak sih, maksudnya sekarang perempuan ya udah eksplor diri kalian sendiri mau berpakaian seperti apa. Cuman kalau menurut gue yang tentang ini bahas pelecehan ya. Nah itu sih laki-lakinya sendiri nggak sih yang kayak ya udah kalau otak lu udah kotor ya udah mau gimana pun perempuan tertutup apapun, kalau lu lihat perempuannya begitu udah nggak ngaruh soal pakaian mah. Jadi itu balik sama personal diri masing-masing, dia banyakin ngaji dan segala macamnya deh supaya terhindar dengan otak-otak seperti itu. Soalnya kalau misalkan kayak gitu terus ya udah gitu, jadi pelecehan seksual makin di mana-mana, akhirnya nanti hukumnya juga berbeda-beda, atau hukumnya nanti jadinya kebalikan nih, jadi yang dilecehkan jadinya kasusnya nggak berlanjut dan segala macamnya. Jadi itu balik lagi sama personal diri lelaki guys. Jadi para lelaki di sini tolong untuk tidak berpikir hal-hal kotor, karena itu kan kalian sendiri yang membuat stigma dan pandangannya. Teto pasti udah banyak banget ya yang tertutup pun juga dilecehin. Please banget buat cowok, bentar lagi mau kiamat berarti ya. Udah 1:50 coy. Udah sekarang cewek lebih banyak. Iya gak sih? Tapi gue masih jomblo gimana? Terus ayolah cowok lebih lebih positif, jangan nyakitin perempuannya itu sampai lagi. Kalau nafsu nanti aja deh sama istrinya sendiri. Next. Boleh nafsu asal halal. Iya, boleh nafsu tapi halal. Tidak setuju, soalnya di sisi lain salah pria juga. Kenapa lu bisa sampai mata keranjang banget ngelihat cewek seksi dikit nafsu, lihat apa dikit nafsu, emang semurahan itu batang lu gitu kan? Apa sih? Keren. Ya kan, abis itu Tapi keren, gak apa-apa. Keren tau. jadi nggak melulu disalahin
wanitanya gitu ya, mau wanita tertutup kayak mau kebuka kayak ya sain lah pandangan lu, pikiran lu kemana aja lu selama ini anjir. Maksudnya ya masa kayak gitu mah masa dikit-dikit nafsu, ih jijik banget. Udah kan ya? Oke, thank you Wiki. Oke, thank you Bella. Keren. Iya. Oke, thank you Bapak nih. Yeay, selesai.